Shalom kasih Kristus. Hari ini kita masih tetap merayakan kegembiraan Natal. Saya berharap kita semua dapat menyikapi hidup dengan penuh bijaksana. Walau banyak yang ditawarkan pada kita dalam merayakan kemeriahan dan kegembiraan Natal. Mari tetap melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini, agar hidup kita semakin bijak dan tidak diatur oleh keinginan-keinginan yang tidak pada tempatnya. Kita berdoa. Bapa, hari ini adalah hari yang penuh dengan kegembiraan dalam kehidupan kami, di mana kami merayakan Natal, dan bukan hanya itu saja Tuhan, kami telah diberikan kesempatan untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman yang disampaikan hari ini dapat menyegarkan dan membawa keimanan kami untuk semakin kokoh di dalam Engkau, sehingga kami dapat diberikan hikmat bagaimana cara menghadapi kesusahan yang terus menimpa dalam kehidupan kami, sehingga iman percaya kami bukan lagi menjadi runtuh, melainkan tetap kuat di dalam Engkau. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema cara mengatur krisis, terdapat dalam 2 Korintus 4 ayat 8 sampai dengan 9. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggal sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kasih Kristus, banyak orang dalam menghadapi dan menjalani kehidupan, mereka memiliki prinsip bagaimana nanti atau nanti bagaimana. Dari dua prinsip ini tergantung kehidupan mereka masing-masing. Yang berprinsip bagaimana nanti, apakah mereka benar-benar mengerti hidup di dalam Tuhan, sehingga mereka benar-benar berserah pada kedaulatan dan kuasa Tuhan, dan memiliki kepercayaan penuh apa yang difirmankan Tuhan. Dan orang yang berprinsip nanti bagaimana adalah orang yang mempersiapkan diri untuk melalui sebuah masalah yang sulit atau tidak. Tetapi percayalah, krisis yang kita hadapi akan mengajarkan hal-hal baru. Kalau renungan kemarin berbicara tentang apa yang diperlukan saat krisis, hari ini saya ingin mengajak cara mengatur krisis. Krisis adalah sesuatu yang datang pada diri kita. Tentunya janganlah kita bersikap dan meminta pada krisis agar ia memperlakukan kita baik-baik, melainkan bagaimana kita memperlakukan atau mengatur kehidupan kita dalam menghadapi krisis tersebut. Krisis tidak dapat kita atur. Yang dapat kita atur adalah diri kita, bagaimana bersikap dan mengatur kehidupan dalam menghadapi krisis. Kekasih Kristus, untuk dapat mempermudah cara mengatur krisis, hal yang paling mendasar adalah menetapkan kebutuhan-kebutuhan kita. Dalam kondisi krisis, keinginan-keinginan harus dapat kita singkirkan. Misalnya, kita bisa makan siang di luar saat bekerja. Inilah waktunya kita membawa makan siang dari rumah. Mari kita mulai dari hal-hal kecil sampai menjadi sesuatu yang mendasar. Terkadang keinginan daging tidak tahu diri dan tidak mengerti kondisi atau keadaan. Dalam kondisi seperti ini seharusnya kita dapat berpikir kreatif sehingga dapat menghasilkan pendapatan-pendapatan alternatif. Syukur-syukur bila terjadi pemulihan dapat menjadi penghasilan yang lebih besar, bahkan berubah menjadi penghasilan utama. Cara apa lagi yang kita harus mengatur saat menghadapi krisis? Yang harus kita lakukan adalah membatasi kehidupan kita sesuai dengan kemampuan. Lihat isi lemari keuangan kita, lihat isi dompet, lihat rekening bank kita. Apakah pengeluaran kita melampaui pendapatan? Jangan biarkan kemudahan-kemudahan belanja melalui media online dapat melampiaskan keinginan yang bukannya kebutuhan, sehingga pengeluaran kita melampaui pendapatan. Demikian juga, jangan mudah tergiur tawaran-tawaran dari bank yang memberi pinjaman dengan bunga murah, apalagi dengan pinjol atau pinjaman online dengan promosi tidak pakai syarat dan mudah mendapatkannya. Kekasih Kristus, mari hiduplah sesuai dengan kemampuan kita. Entahkah kita mengakui atau tidak, banyak di antara kita hidup menurut keinginan. Itulah sebabnya kita berada dalam masalah. Hiduplah sesuai kemampuan dan ambillah keputusan untuk melakukannya. Kekasih Kristus,
Lebih baik kita tidak dianggap atau tidak diperhitungkan oleh orang lain dibandingkan bila suatu saat nanti kita jatuh menjadi miskin. Kasih Kristus, saat kita dapat menghemat dan dapat menabung bukan berarti kita sedang menimbun kekayaan, tetapi kita melakukan tindakan bijak dalam mengelola keuangan. Kita dalam menghemat dan menabung bukan digunakan untuk menimbun kekayaan yang bertumpuk seperti yang disampaikan surat Yakobus pasalnya yang kelima ayat 1 sampai dengan 3a mengatakan, jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat, emas dan perakmu sudah berkarat. Maksud menghemat dan dapat menabung karena kita sebagai umatnya dapat menjalani hidup secara bijak. Tindakan ini dapat dikatakan sebagai tindakan pikul salib. Dalam Lukas 14 ayat 28 mengatakan, sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk terlebih dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Ini bukan berarti kita diajar untuk tidak memiliki iman, melainkan berlaku bijak dalam menjalani kehidupan, terlebih saat segala sesuatunya diperlukan perhitungan yang lebih matang. Inilah cara mengatur saat menghadapi krisis. Dan tetaplah percaya bahwa bersama Tuhan, kita sebagai umatnya dapat menaklukkan dan mengatasi apapun yang melanda hidup kita. Karena kasih dan pertolongannya tidak pernah dikalahkan oleh krisis apapun. Kekasih Kristus, jadikan hidup kita untuk lebih bermakna. Membangun pribadi bermakna dimulai dari pribadi kita. Kita berdoa, Tuhan terima kasih. Hari ini Engkau mengajarkan kami untuk teguh berdiri di dalam kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang disampaikan lewat renungan hari ini membawa kami bijak dalam kami menjalani hidup-hidup ini. Terlebih di saat menghadapi persoalan atau masalah yang sedang kami hadapi. Supaya kami dapat mengatur dengan bijak hal-hal yang berkaitan dengan keuangan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami bersyukur buat renungan hari ini. Pimpin kami supaya kami mampu melakukan dan menata seluruh apa yang telah Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita kedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.